Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. بعد أن تعلمنا أدوات الاستفهام في حلقاتنا السابقة، الآن بإذن الله تعالى نحاول أن نطبقها إلى محادثتنا اليومية. واليوم بإذن الله تعالى موعدنا التسوق. Taib, setelah kita belajar kata-kata tanya dalam bahasa Arab pada pertemuan sebelumnya, kali ini kita insya Allah akan mencoba mempraktekannya dalam percakapan kita sehari-hari. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini materi kita adalah tentang berbelanja. Kita langsung masuk ke materinya. Jadi materi kita hari ini adalah at-tasawwuq atau berbelanja, atau bisa juga kita artikan berjual beli. Asyira wal bai'. Sebelum kita masuk ke percakapan, maka ada baiknya kita mengetahui dulu beberapa kosakata yang ada dalam jual beli. Yang pertama itu ada kata Yang pertama kita ada kata suq. Suq artinya pasar. Kemudian kita ada markas tijari. Jadi kata markas ini artinya adalah mall, atau lebih lengkapnya biasa kita sebut markas tijari, pusat perbelanjaan, atau lebih tepatnya disebut mall. Kemudian kita ada kata baqalah. Baqalah ini artinya adalah grosir ya. Grosir tempat menjual barang yang reseller ya, untuk menjual barang yang akan dijual kembali. Kemudian selanjutnya kita ada kata matjar. Matjar ini artinya adalah toko. Kemudian kita ada kata dukan. Nah, di sini kita perhatikan ada kata matjar dan kata dukan. Matjar artinya toko, dukan artinya juga toko. Namun kalau kita lebih mendetail, matjar ini lebih kepada toko yang agak besar ya, toko yang di dalamnya cukup banyak barang dijual. Sedangkan kata dukan ini adalah toko yang agak kecil. Nah, kalau kita lebih sederhananya bisa dikatakan bahwa kalau dukan ini lebih kepada toko kios. Baik, selanjutnya kita biasa juga ada kata misalnya kita ada kata maktabah. Maktabah ini artinya adalah toko buku. Jadi kata maktabah ini selain maknanya toko buku juga bisa bermakna perpustakaan ya. Baik, selanjutnya misalnya kita ada toko untuk jual roti. Kita ada makhbas. Makhbas, toko roti, dari kata khubz artinya roti. Baik, ini ada beberapa contoh-contoh kata-kata pasar ya, tempat jualan. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui kata-kata yang biasanya dijual di pasar secara umum ya. Kita mulai dari paling atas kepala, kita ada topi, artinya kubba'ah atau kubba'ah juga boleh. Jadi kata kubba'ah atau topi ini jamaknya adalah kubba'at. Jadi kubba'ah tadinya topi. Kalau dua topi berarti kubba'atani atau kubba'ataini, atau juga biasa disebut taqiyah. Taqiyah artinya topi. Kemudian di bawah kata topi kita ada kata baju ya. Baju kalau bersifat umum itu artinya libas. Kalau dua baju berarti
libasani atau libasain. Kalau jamaknya kita ada kata libsun atau albisah. Ini artinya pakaian. Kalau lebih spesifik, misalnya kita mengatakan baju kemeja, itu artinya bahasa Arabnya adalah komis. Kalau jamaknya, jadi jamaknya adalah kumson. Di bawah baju kita ada misalnya celana panjang, artinya bantolun. Jadi kalau celana panjang itu adalah bantolun, kalau jamaknya banatil. Kalau dua ini ditambah alif dan nun ya. Ini ditambah di akhirnya alif dan nun atau ya dan nun. Misalnya saya mengatakan kubba'atun, jadi kubba'atani, kubba'ataini. Kalau jamak atau lebih dari dua berarti kubba'at. Kalau misalnya libasun, kalau dua berarti libasani atau libasaini. Jamaknya, kalau jamaknya beda-beda ya. Ini namanya jamak taksir, berubah menjadi libsun atau albisah. Kemudian komisun, kumsani. Ini jamaknya ya. Kalau dua berarti komisani, komisaini. Nah di sini kalau jamak berubah menjadi kumsan. Bantolun, banatil. Bantolun, bantolunan, bantolunain. Dan jamaknya banatil. Di bawah celana kita misalnya ada sepatu, ada kata hidha. Jadi kalau sepatu itu hidha, kalau jamaknya ahliyah. Jadi sebenarnya masih banyak kata-kata yang bisa kita pelajari. Namun saya kira ini saja dulu sementara. Poin yang penting di sini itu adalah tentang perubahan ke bentuk jamak atau lebih dari 3. Baik, kita langsung masuk ke percakapan. Misalnya di sini ada penjual dan pembeli. Misalnya kita dalam posisi membeli mengatakan Assalamualaikum. Kemudian penjualnya misalnya mengatakan Waalaikumsalam. Ya, misalnya pembeli mengatakan Assalamualaikum, dijawab dengan Waalaikumsalam, tafaddal ayu khidmah. Tafaddal, silahkan, ada yang bisa dibantu. Kemudian pembeli misalnya mengatakan min fadlik. Min fadlik artinya maaf, permisi. Mahadha atau mahadhihi, apa ini? Ya. Misalnya dia menanyakan satu hal, dia ingin mengetahuinya tapi tidak tahu dalam bahasa Arab, maka dia bertanya apa ini. Kemudian penjualnya misalnya mengatakan, hadhihi nadharatun. Hadhihi nadharatun. Ini adalah kacamata. Nadhara artinya kacamata. Jadi mahadha, jawabnya mengatakan hadhihi nadharatun, karena pembelinya di sini tidak tahu apakah dalam bentuk muannas atau muzakkar. Jadi kalau kita tidak tahu benda itu muannas atau muzakkar, maka kita cukup menggunakan hadha yang bersifat umum ya. Kemudian penjelasan mengenai muannas dan muzakkar saya kira sudah dijelaskan ya pada pertemuan sebelumnya, bahwa setiap kata itu ada muzakkar atau dalam jenisnya laki-laki dan ada muannas atau jenisnya perempuan. Kemudian misalnya pembeli kemudian lanjut bertanya, kam samanuha, berapa harganya? Atau boleh kita mengatakan kam taklifah atau kam tukallif, kam taklifatuha atau kam tukallif, boleh ya dua-duanya ya. Kemudian misalnya penjualnya mengatakan
Samanuha ishruna riyalan. Samanuha artinya harganya ishrun 20 real. Jadi samanuha ishruna riyalan. Atau boleh kita mengatakan hadhihi samanuha ishruna riyalan. Misalnya di sini saya tambah kata ini harganya ishruna riyalan. Hadhihi samanuha ishruna riyalan. Nah, di sini paling penting juga kita perhatikan, harus kita belajar tentang angka-angka dalam bahasa Arab. Mulai dari kata 1 sampai dengan 100. Wahid, itsnain, dan seterusnya. Mudah-mudahan masih ada kesempatan ya kita belajar angka-angka. Baik, selanjutnya pembeli misalnya bertanya lagi. Jadi misalnya pembeli bertanya, hal indaka hidha. Jadi kata tanya ini juga biasa dipakai ya. Hal, apakah indaka kamu punya hidha, sepatu ya. Apakah kamu ada sepatu, atau na'lun, sandal atau sepatu boleh. Atau kata hidha ini diganti dengan kata-kata yang lain ya. Misalnya hal indaka qamis, hal indaka misalnya nadhara, atau hal indaka bantalun, atau kata-kata lain. Dan misalnya penjualnya menjawab, na'am tafaddal, hadhihi kulluha ahdiyah. Ahdiyah ini adalah jamak dari kata hidha. Hidha ahdiyah. Na'am, ya, tafaddal, silahkan, hadhihi ini kulluha ahdiyah. Jadi ini semua adalah sepatu. Misalnya dia diajak ke tempat yang banyak sepatu. Baik, sebenarnya ini sedikit contoh saja. Sebenarnya kita berharap ini bisa kita kembangkan lagi di diskusi di dalam grup. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bahasa informal atau percakapan sehari-hari yang lebih akrab. Misalnya pembeli di sini bertanya. Pembeli misalnya mengatakan become sudah kita pelajari artinya berapa ya, maksudnya berapa harganya. Misalnya harganya 20 tadi ya. Karena pertanyaannya menggunakan be, maka jawabannya pun juga harus menggunakan be. Jadi kalau misalnya pertanyaannya become, jawabannya bisa kita mengatakan kalau angkanya 20 misalnya bi 20 rial. Artinya dengan harga 20 real. Atau kita juga bisa cukup tanpa bi, langsung saja kita mengatakan kam. Misalnya kam berapa, kita cukup langsung mengatakan 20. Atau juga boleh bi 20. Langsung saja kita misalnya katakan 20, tidak perlu rial, tidak perlu pakai ini. Jadi sebenarnya bahasa Arab itu kepada lebih sederhana ya, yang penting bisa paham. Misalnya kita menggunakan kata hadza misalnya. Hadza bikam, atau kalau dalam bahasa Arab Mesir, itu tadi bahasa Arab secara umum, ini bahasa umum, kemudian ada bahasa Arab secara amnya. Contohnya di negara-negara Teluk, Arab Saudi dan sebagainya menggunakan misalnya hadza bikam. Jawabannya mungkin bisa kita mengatakan hadza atau bi asyara. Nah, kalau di bahasa amnya di Mesir, ini huruf H-nya dibuang, jadi tinggal za saja. Jadi za bikam. Namun kalau dalam bahasa amnya Mesir, huruf zal ini diucapkan menggunakan huruf dal. Jadi kalau huruf zal, khususnya di Mesir, huruf zal itu diucapkan dengan huruf dal. Jadi kalau diucapkan misalnya hadza bikam, kalau dalam bahasa amnya Mesir, mereka mengatakan da bikam. Jawabannya juga menggunakan da. Da bi asyara. Da bi asyara ini dengan harga 10. Begitu pula dengan kata di. Kata hadhihi dalam bahasa amnya Mesir itu diubah menjadi kata
di mana hanya dibuang dan huruf zalnya diubah menjadi dal dan diberi harakat ditambah ya, artinya bunyinya di. Hadhihi diubah menjadi di. Jawabannya pun diubah juga menjadi kata di asyarah. Baik, itu saja karena juga kendaraan banyak lewat. Kita kira cukup ya untuk malam ini. Dan selanjutnya untuk pengembangannya lebih jauh, bukan hanya, dan harapannya bukan hanya sekedar bertanya, mungkin juga ada yang mau menyampaikan hal-hal, silahkan kita diskusikan di grup. Saya kembalikan ke moderator. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.